Bahan-bahannya, bahan yang pertama 500 gram singkong yang sudah diparut dan diperas. Bahan selanjutnya 1 saset agar-agar plain. Bahan selanjutnya 10 sendok makan gula pasir, 200 ml santan. Untuk bahan taburannya di sini saya pakai kelapa parut, garam, dan daun pandan. Lebih jelasnya ada di box deskripsi ya. Cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan singkong yang sudah diparut, masukkan agar-agar, masukkan juga gula pasir. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, langkah berikutnya, tuang santan secara bertahap. Untuk santan ini saya pakai santan instan yang beratnya 65 ml dan saya tambah dengan air. Tuang sisa santan dan aduk kembali sampai gulanya larut dan tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata, bagi adonan menjadi 2 bagian atau bagi sesuai dengan banyaknya warna yang teman-teman akan pakai. Di sini saya pakai warna biru dan merah muda. Aduk adonan sampai warnanya tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata, langkah berikutnya siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan yang berbentuk mawar. Untuk cetakannya sudah saya olesi dengan minyak ya. Isi cetakan dengan 2 adonan seperti di video. Jangan lupa ditekan agar bagian bawahnya padat. Dan jangan lupa juga dihentak-hentakan seperti di video agar rata. Lakukan kembali sampai selesai. Jika sudah selesai, langkah berikutnya dikukus. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Untuk api yang digunakan api sedang ya. Kukus adonan selama 20 menit. Dan untuk tutup kukusannya jangan lupa dilapisi kain ya, agar uap airnya tidak jatuh ke dalam adonan. Dan ini penampakan setelah dikukus selama 20 menit. Angkat dan diamkan sampai hangat agar lebih mudah melepas dari cetakan. Kukus kembali sisanya sampai matang semuanya. Jangan lupa untuk kelapa parutnya yang sudah ditambah dengan garam dan pandan dikukus selama 10 menit. Dan tara! Olahan dari singkong yang cuma diaduk dan dikukus sudah jadi. Gimana teman-teman? Buatnya mudah kan? Dari bahan tadi menghasilkan 25 pieces tergantung dari besar kecilnya cetakan. Untuk pemberian kelapa parut bisa ditaburkan atau digulingkan seperti di video. Dan ini hasilnya setelah diberi kelapa parut. Selain dimakan sendiri atau untuk suguhan tamu, ini juga cocok banget loh buat ide jualan. Waktu saya coba rasanya enak, manisnya pas, gurihnya juga ada. Untuk teksturnya ini tuh kenyal, lembut, tidak keras. Ini sih wajib banget buat teman-teman coba. Bahan-bahannya,
Bahan yang pertama, 500 gram singkong yang sudah diparut. Bahan berikutnya ada 250 gram gula pasir, 130 ml santan dan juga air. Bahan selanjutnya ada 10 gram bubuk jeli, garam dan vanili, 250 gram kelapa yang sudah diparut. Bahan yang terakhir ada pisang yang dipotong kecil-kecil. Lebih jelasnya ada di box deskripsi ya. Cara membuatnya, langkah yang pertama, masukkan singkong yang sudah diparut, gula pasir, bubuk jeli, garam, dan vanili. Jika sudah, lalu diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lalu tuang santan. Untuk santan ini aku pakai santan instan yang beratnya 65 ml dan aku tambah dengan air. Aduk kembali sampai tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata seperti di video, bagi adonan menjadi 3 bagian. Jika sudah, lalu beri pewarna. Di sini aku beri warna merah, kuning, dan juga hijau. Jika sudah, lalu diaduk sampai warnanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sisihkan. Langkah berikutnya, siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan bunga matahari. Untuk cetakannya sudah saya olesi dengan minyak. Beri satu persatu potongan pisang seperti di video. Jika sudah, langkah berikutnya, masukkan adonan warna-warni ke dalam cetakan. Memasukkan adonannya secara bergantian atau selang-seling. Jika semua warna sudah dimasukkan semuanya, langkah berikutnya dihentakkan. Ini bertujuan agar bagian bawahnya itu padat. Lakukan hal sama seperti tadi sampai selesai. Jika cetakannya sudah terisi semuanya, langkah berikutnya dikukus. Sebelumnya sudah memanaskan kukusan. Untuk api yang digunakan api sedang ya. Kukus adonan selama 20 menit. Jangan lupa untuk tutupnya dilapisi dengan kain ya, agar uap airnya tidak menetes ke adonan. Dan ini penampakan setelah 20 menit. Diamkan sampai hangat agar lebih mudah melepas dari cetakan. Jika sudah, langkah berikutnya, kukus kelapa parut selama 10 menit. Jangan lupa tambahkan garam dan daun pandan ya. Untuk melepas kue mata roda dari cetakan mudah, cukup ditekan-tekan seperti di video. Kue mata roda siap dihidangkan. Dan tara, alhamdulillah kue tradisional, kue mata roda sudah jadi. Gimana teman-teman? Buatnya mudah kan? Dari bahan tadi menghasilkan 26 pieces. Untuk rasanya ini enak, manisnya pas, gurihnya juga ada. Untuk teksturnya ini kenyal dan juga lembut. Selain untuk dimakan sendiri, ini juga cocok banget loh buat ide jualan. Bisa dibungkus mika seperti di video.
Ini sih wajib banget buat teman-teman coba. Sudah dulu ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-temanku tercinta, jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum. Dadah.